Bapak Ibu, luar biasa, saya ingin bilang luar biasa ya pemusik, ya pemuji, tim pemuji. Ya, saya ingin bilang luar biasa. Ntar kita bikin konser, serius. Artinya nggak kalah lah dengan gereja-gereja yang isinya 5.000 orang. Serius. Ini bukan bukan pujian yang lebay, yang berlebihan. Tapi kok saya melihat pujian di sini luar biasa. Amin. Anak-anak mudanya luar biasa. Amin. WL siapa, Tommy ya? Tommy. WL-nya luar biasa. Pemain musiknya luar biasa. Terus kemudian singernya luar biasa. Adik-adik cantik itu luar biasa. Amin. Saya secara pribadi sangat appreciate ya dengan penggembalaan di tempat ini, Ibu Gembala. Amin. Ibu Gembala namanya siapa ya? Ada yang jangan pakai nama nama yang populer aja. Oh, Ibu Lili yang luar biasa. Artinya apa? Ada banyak cabang-cabang ya, ada banyak cabang-cabang. Namun jujur saya ingin katakan ya, salah satu ya gereja dengan dengan pujian penyembahan yang baik ada di sini. Kami pendoa ya. Kami berdoa dan kami biasa bergerak dengan doa. Di dalam pekerjaan bahkan kami pernah keliling ya, pernah keliling 61 kota. Kami rally 61 kota hanya untuk berdoa bagi keselamatan bangsa ini, berdoa agar supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya nggak lama-lama, saya dikasih ini. Siapa yang bikin ya? Flyernya bagus. Maka dari itu Ibu Gembala Lili bilang ke saya, katanya lagi nuansa Valentine. Jadi saya pakainya kayak begini nih. Jadi saya pakai seperti ini. Dan juga hari ini Hari ini saya mau sampaikan Ada yang tahu nggak tema besar Ebenezer di tempat ini? Anak-anak muda tahu temanya? Walking in Faith, ya. Berjalan di dalam iman. Namun pada hari ini saya akan kaitkan dengan karena sekarang ini kita masih dalam suasana Valentine, ya. Itulah sebabnya pada siang hari ini atau pagi hari ini kita mau bicara tentang kasih yang kita kaitkan dengan iman. Ibu Lili kasih waktu saya 30 menit untuk khotbah. Jadi berarti saya akan khotbah 30 menit sebelum jam 1. Boleh begitu? Pak Rudi? Artinya kita akan seminar tentang kasih hari ini. Baik, tidak berlama-lama, Bapak Ibu, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 13. Ini ada 13 ayat. Kalau seandainya satu ayat saya explore atau saya gali selama satu ayat 10 menit, berarti 130 menit. Boleh gitu ya Ibu ya? Nggak bercanda ya. Intinya nggak akan berlama-lama, tetapi apa yang menjadi hakikat daripada perikop ini dapat kita terima. Baik, 1 Korintus 13 ayat 1-3. Saya bacain ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna
untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu dan kasih tidak terus kasih tidak pemarah, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi terus kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya, nah, Bapak Ibu sekali lagi bahwa tema daripada Ebenezer keseluruhan kita ada 19 gereja, ada 18 cabang, dan ada satu gereja induk. Gereja pusat hari ini ada di Kelapa Gading. Tema besarnya adalah walking in faith, berjalan di dalam iman. Ketika kita berjalan di dalam iman, sekali lagi bahwa iman ya itu berbeda dengan nekat. Karena ada banyak orang berjalan di dalam kenekatannya. Orang yang berjalan di dalam kenekatannya, mereka berjalan di dalam keputusasaan. Tetapi berjalan di dalam iman, sekalipun kita belum melihat apa yang akan terjadi di depan, tapi saya ingin mengatakan saya berhasil. Seperti itu, ya. Itu baru baru kata pembukaan. Ya, artinya gini, Bapak Ibu, mari kita terapkan kasih. Ya, hari ini adalah karena sekali lagi saya berpikir bahwa karena 14 Februari kemarin itu hari Valentine, hari kasih sayang, dan sampai hari ini pun di atas mimbar ini kalau seandainya ada yang mau kasih saya coklat, saya terima. Nona yang main tamburin ada coklat enggak? Ya, nah seperti itu. Jadi artinya gini, kasih. Karena kasih kita ada di sini, betul enggak? Karena kasih kita ada di sini, bahkan karena kasih Tuhan datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Saya mau tanya dong ke anak-anak muda, kasih di dalam 4 ada kasih apa ya? Ada 4 dan kasih agape, terus storge, terus philia eros. Cuma 4 ya? Cuma 4. Masih ada satu kasih lagi. Kasih amplop katanya. Apa lagi? Saya kasih amplop. Kasih coklat. Ya. Kasih yang kelima, kasih yang dulu. Gitu ya. Artinya gini, saya melihat ini banyak anak muda ya. Saya mau cerita
kasih. Ketika kita memadu kasih, ya, kasih itu sumbernya dari Tuhan sendiri, betul nggak? Kasih itu produk surga, bukan produk dunia. Oleh karena kasih, maka kita memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena kasih, Bapak Rudi dan Ibu siapa namanya? Ya, karena kasih, Bapak Rudi dan Ibu Mes ada dan akhirnya ada anak-anak. Itu kasih. Jadi produk kasih itu dari atas, ya, dari surga. Saya ingin bilang, ini pas karena ada anak-anak muda. Siapa yang lagi pacaran? Yo. Hah? Ada nggak? Ada yang lagi pacaran nggak sekarang ini? Hah? Ada yang lagi pacaran nggak? Oh, semuanya lagi pada pacaran. Nah, kalau gitu saya mau tanya, WL mana WL? WL lagi pacaran nggak? WL kalau ketemu sama pacarnya seneng nggak? Seneng banget. Terus? Ya, yang main tamburin siapa tadi? Salah satu, namanya siapa? Oh, Angel. Angel pacaran nggak? Oh, enggak. Soalnya pendeta yang nanya ini, nggak boleh bohong loh. Hah? Belum. Belum sama sekali. Belum sama sekali satu ya. Oh, masih SMP. Ya, yang SMA ada nggak yang main tamburin? Ketika kita ketemu dengan pacar kita, pasti happy. Atau enggak pada waktu Valentine lah kemarin itu, ya? Yang cowok ngasih coklat ke cewek. Terus kemudian yang cowok juga ngasih bunga ke ceweknya. Seneng nggak? Wih, ada yang jawab seneng katanya. Itu sebenarnya bentuk kasih. Iya nggak? Itu bentuk kasih, ya. Itu sebenarnya bentuk daripada kasih. Artinya gini, kasih itu kita melakukan dengan segenap hati. Kasih itu nggak ada embel-embel di belakangnya. Betul. Mengasihi Ibu Gembala nggak? Pemusik, penyanyi, nggak ada yang kasih coklat. Oh, anak-anak muda gimana sih? Masa cuma saya yang dikasih coklat sama Ibu Gembala? Kasih doa, pendeta. Oh, kasih doa. Oh, itu tugas setiap kita harus mendoakan satu dengan yang lain. Tapi implementasi daripada kasih itu harus dinyatakan. Gitu ya. Artinya ketika kita ketemu dengan seseorang yang menjadi itu idola kita pun juga kita senang banget, ya. Dan sekali lagi kasih adalah produk daripada surga. Sekali lagi, kasih itu adalah produk dari surga. Kasih itu adalah inisiatif Tuhan sendiri, ya. Sehingga semua kita pada punya kasih. Nah, orang-orang yang tidak bisa melakukan kasih namanya kasihan deh lo. Iyalah. Iya dong. Orang-orang yang tidak mengimplementasikan kasih, orang-orang yang tidak mampu menerapkan kasih, orang-orang yang tidak membagikan kasih, itu namanya kasihan deh lo.
Bapak Ibu, Kasih pulang-pulang. kasih bulan-bulan. Nih, ya. Contoh yang paling sederhana yang setiap hari ya yang bisa kita lakukan adalah ketika orang berbuat baik kepada kita, maka kita akan menyatakannya terima kasih. Terima kasih. Artinya gini, kalaupun ada orang yang memberkati kita, terus kemudian ada orang yang lain membutuhkannya, maka ya pemberian orang itu kita terima, dan kemudian karena ada orang yang lain yang membutuhkannya, maka kita kasih. Jadi terima kasih. Siap? Berarti hari ini setelah ini ada ya ada anak-anak muda ngajakin saya makan bakso di luar. Ada perjamuan kasih. Oh ada perjamuan kasih. Ada perjamuan kasih katanya bergembala. Artinya seperti ini. Nah, karena saya melihat pada umumnya sini anak-anak muda, saya ingin kesaksian sedikit ya dengan cintanya saya ada di sini. Bapak Ibu, kami menikah sudah 25 tahun dibandingkan dengan Ibu Gembala di sini Pak, jauh. Ya, kami masih junior. Nah, dengan Pak Rudi apalagi, ya kita ini masih kanak-kanak dalam soal pernikahan. Tapi yang ingin saya katakan, bagaimana caranya agar supaya ketika kita mengimplementasikan kasih, ya karena kan ceritanya begini. Ya, kalau kita kembali kepada kejadian pasal yang pertama tentang bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa agar supaya itu mereka berkasih-kasihan, tanda petik ya. Artinya apa? Tuhan memberkati Adam dan Hawa terlebih dahulu, baru mereka beranak cucu, betul nggak? Nah, tetapi di sini ada ya, ini nggak boleh diikutin. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak muda yang militan ya, kita harusnya ketika kita pacaran, kita harus menjaga kekudusan. Sekali lagi, jaga kekudusan. Sebab sekarang ini ya, pada saat pertama kali firman Tuhan tentang keluarga, tentang Adam dan Hawa, Tuhan bilang, aku memberkati engkau dan beranak cuculah. Artinya diberkati dulu baru beranak. Tapi hari ini beranak dulu baru diberkati. Betul nggak? Bagaimana Pak Rudi? Betul? Betul. Tapi di sini nggak ada kan? Luar biasa ya. Dengan cara seperti itu Anda memuji. Ini tempat kudus. Ya, sebenarnya ini tempat Maha Kudus nih. Di depan sini nih. Tempat di mana Tuhan hadir. Dari sinilah kita menghadirkan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Dari tempat inilah kita menyatakan Tuhan di dalam diri kita. Nah, semua kita yang ada di sini ya, ketika orang-orang yang ada di atas ini sebenarnya ini adalah orang-orang pilihan ya. Tidak semua orang bisa ada di atas mimbar ini. Ada banyak ada banyak sekali orator atau para orang-orang yang mahir dalam pidato, tetapi ketika berdiri di atas mimbar seperti ini, tidak sembarang orang bisa berdiri. Ada banyak pemusik-pemusik jago, ada banyak pemusik-pemusik handal. Tidak semua pemusik bisa naik di atas mimbar seperti ini. Ada banyak orang yang bisa menyanyi, menyanyi dan lain sebagainya. Ada banyak kan, kalau kita nonton idol apa segala macam, apalagi dan lain sebagainya ya. Itu ada banyak sekali suara-suara yang bagus ya, tetapi mereka tidak dipilih untuk berada di atas mimbar. Kenapa? Karena di atas mimbar itu hanyalah orang-orang pilihan. Berarti Bapak Ibu, anak-anak muda hari ini yang ada lebih banyak di sini harusnya mengucap syukur karena saya dipilih Tuhan. Iya loh.
sebelum melayani kan ada latihan dulu kan. Itu logis, bagus. Nah, itulah sebabnya anak-anak muda yang saya ingin katakan, jaga kasih yang sempurna itu. Kasih yang sempurna tidak melakukan hal yang tidak sopan. Sekali lagi saya ingin tanya, ada berapa banyak yang lagi pacaran atau lagi pada pacaran kalian? Aduh, saya ingin cerita tentang ketika kami membangun hubungan, ya, saya dan istri membangun hubungan. Saya kenal istri saya ini di persekutuan. Kita tahun 80-an, 80 berapa ya? 84 atau 86 ya, kurang lebih di situ. Ada yang udah pada lahir belum? Ada yang belum pada lahir kali ya. Saya kenal dia itu di persekutuan. Sering ketemu, tapi sekali lagi waktu lagi ketemu itu nggak ada gregetnya sama sekali, nggak ada merindingnya gitu. Nggak ada ya, kalau ketemu cuma ngobrol doang. Waktu itu saya lagi kuliah ya, kuliah di satu saya dulu kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Nah, terus ketemu dan lain sebagainya, biasa-biasa aja ketemu, ya biasa lah ya, anak muda itu masih umur berapa? Dulu saya kuliah umur berapa ya? 19-an tahun kali ya, 19-20 tahun. Ketemu biasa-biasa aja gitu loh, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya paling kalau ngobrol ya ngobrol seperti biasa. Dan juga kalau kita ngomong, itu ngomongnya ya nggak jauh-jauh daripada omongan kebaktian. Nah, terus, nah di dalam di dalam ibadah tersebut, di dalam komunitas tersebut ada temannya dia sih, dan juga saya kenal, gitu ya. Dulu saya kuliah, terus juga karena ada saudara punya perusahaan dulu ya, dia ajakin, bantuin dong, ya bantuin di kantor dan seterusnya. Ya udah, saya ikutan bantu di kantor. Nah di kantor kan yang namanya orang kerja ya pasti ada gaji lah sedikit ya. Nah terus kemudian teman ini ya, tanpa sepengetahuan dia ini siapa ya, kamu aja ya, tanpa sepengetahuan dia bilang gini, nama istri saya namanya Grace. Dia bilang gini, orang yang di sana saya nggak mau sebut namanya. Dia telepon saya, dulu kan nggak ada handphone ya, dulu teleponnya masih telepon yang telepon rumah yang masih pakai gagang, pakai kabel. Tiba-tiba telepon bunyi, terus kemudian saya angkat. Dia bilang gini, teman itu bilang, Morgan, itu si Grace itu ngajakin kamu. Lah, ngajakin apa? Iya ngajakin aja, ngajakin mau ngapain? Oh mau ketemuan. Terus ketemuannya di mana? Nah zaman tahun 80-an itu di di seputaran Manado itu ada ayam yang lagi ngetop. Ya makanannya tenda tapi bagus ya, makanan tenda yang bagus itu ayam mentega kalau nggak salah. Dia bilang, Morgan itu si Grace ngajakin kamu tuh ketemuan di tempat ayam mentega. Mau ngapain? Ya udah makan-makan. Tapi catatannya tapi kamu yang bayar ya. Ya saya bilang sih kalau cuma bayar mah gampang. Akhirnya ketemu terus kemudian kami itu sama saya pribadi ya biasa-biasa aja, tetapi ternyata teman satu ini sudah punya maksud dia pengen jodohin kita berdua. Tapi jujur aja kagak ada greget-gregetnya dikit. Ya kan nggak ada merinding-merindingnya dikit. Sedikit pun juga nggak ada merinding-merindingnya. Ya karena kita anggap itu pertemuan biasa aja ya, ngobrol lah ya. Sebagai teman di dalam persekutuan. Nah udah, terus ketemu kita makan, kita minum dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah ternyata teman satu ini ngebet banget gitu loh ya, ngebet banget mau jodohin saya dengan nyonya ini nih.
Nyonya Grace udah gitu ya udah, kalau ketemu ya biasa kan. Tapi sekali lagi ya, ini orang ini tanpa dikomando, tanpa saya minta, tanpa Grace juga minta, dia selalu ngotot banget. Saya tuh bingung gitu loh ya, kenapa juga dia pengen ini, pengen apa namanya, pengen jodohin kita berdua. Ya sudah, tak bilang ya biasa aja kali, tapi saya nggak tahu, mungkin dia aja kali yang lagi greget sama saya kali ya. Mungkin dia yang lagi merinding kali pas lihat saya. Cuma saya waktu itu biasa aja. Udah, singkat ceritanya saya kuliah terus, kerja terus, dan seterusnya. Kemudian di satu titik tertentu ya, kok ada beberapa kali yang ketika saya lagi ibadah, dianya udah nggak ada, tidak ada di dalam peribadatan tersebut. Ya udah ya biasa aja kali ya. Terus kemudian teman itu yang pengen ngejodohin, dia bilang gini, Morgan, si Grace kan sekarang ini sudah pindah ke Jakarta. Oh iya, ya udah pindah ke Jakarta. Ya sudah, tak bilang, tapi nanti kalau seandainya kamu mau, saya kasih nomor telepon rumah maksudnya. Terus kemudian waktu itu dia tinggal di Muara Karang. Waktu itu sekali lagi saya masih kuliah. Ya, saya kuliah dan seterusnya. Ketika saya istilahnya saya anggap kuliah saya sudah selesai, ya udah saya balik lagi ke Jakarta karena waktu itu orang tua saya ada di Jakarta, kakak adik saya ada di Jakarta, dan kayaknya cuma saya sendirian yang lagi ada di Manado yang sedang kuliah waktu itu. Nah, sudah habis itu ya, setelah namanya aja kita kan komunitasnya kan komunitas ibadah, ya komunitas ya anak-anak muda yang sukanya pelayanan, yang sukanya pelayanan dan lain sebagainya. Dulu ada yang namanya Jakarta Presenter, ya kami suka ketemu di sana dan lain sebagainya. Dan di situ juga kami sering ngobrol. Nah, satu ketika saya sedang ada di di tempat ibadah tersebut, terus ada teman bilang, Gan itu si Grace ada di itu tuh, ada di Muara Karang, gitu. Mau nggak kita ketemu? Tak bilang kalau mau ketemu ya ayo aja. Tapi saya nggak tahu ini teman yang satunya lagi ini mungkin dia ada hubungan dengan yang di Manado sana. Ini mereka pun juga mau ngejodohin kita berdua. Ya sudah, walhasil singkat ceritanya begini. Tapi nanti ya, ini ceritanya cuma dipendek-pendekin supaya nggak lewat 30 menit. Nah, walhasil akhirnya ketemulah kami dengan saya dengan dia. Dia tinggal di sebuah rumah dan dia diangkat oleh seorang ibu pendoa. Dia seorang Chinese Malaysia. Dan dia itu punya pabrik di Kamal ya. Dan karyawannya lumayan banyak. Nah, saya ketemu dengan dia. Ngobrol. Akhirnya mereka jodohin saya. Jodohin saya pun juga ya, itu baru ada sedikit greget-gregetnya. Udah gitu gini. Ya udah kita ketemuan aja lagi, dan sering kali teman-teman ini ngajakin saya untuk ketemuan. Walhasil karena sering kali didorong kayak begitu, saya bilang oke kalau begitu ya, saya bilang iya. Nah, dia ini kan artinya gini loh Bapak, adik-adik sekalian, dia ini kan kalau keluar rumah itu dia harus dijemput, harus diantar dan harus dijemput, ada sopir waktu itu. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, saya waktu itu pelayanan di sebuah gereja yang itulah ya, gereja cukup besar. Tapi sekali lagi saya nggak pakai mobil, modal saya cuma bis kotak dulu. Gitu. Jadi kalau datang ke tempatnya dia itu saya modalnya
apa namanya, di Muara Karang itu kan ada Mall Pluit ya. Itu bisnya saya berhentiin di Mall Pluit, terus dari Mall Pluit baru saya naik taksi. Artinya ini kan modus, pengen nunjukin ke mami angkatnya dia. Waduh, modal gua kan bukan naik bis. Ya biar juga gua nggak punya mobil, yang penting gua bisa ambil nih, gua naik mobil nih sampai parkir sampai berhenti di depan rumahnya dia gitu. Nah terus pas ketemu dengan mami angkatnya dia, mami angkatnya dia cukup ramah. Terus dia bilang, mau naik apa kesini? Tadi bilang naik taksi mam, sekarang juga panggilnya mami. Naik taksi mam. Oh ya udah, mami tinggal ya, mami mau ke atas apa segala macam. Akhirnya kita ngobrol. Nah semenjak saat itu bapak ibu, ini cinta ini mulai tumbuh. Cinta ini udah mulai tumbuh. Terus kemudian, nah pada saat cinta ini mulai tumbuh, kemudian saya dari gereja itu saya ditugasin untuk kuliah, ngambil teologi ya, ditugasin untuk kuliah ngambil teologi bla 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 bla. Dan seringkali karena mereka ini kan juga ada tim pelayanan, seringkali mereka ini suka pelayanan ya. Istri saya ini, hari ini istri saya, dulu belum istri ya. Mereka ini suka pelayanan, bahkan mereka itu sampai ke luar negeri pelayanannya ya. Luar biasa pelayanannya. Dan ya ketika mereka sedang dalam pelayanan, ternyata ini hubungan hubungan kami diketahui ya, singkat cerita ya, hubungan kami diketahui oleh mami angkatnya dia. Terus mami angkatnya bilang begini ya ke anak-anak, ke timnya dia. Dia bilang gini, anak-anak, kalau Morgan telepon tanyain Grace, mau ketemu Grace, bilang Grace nggak ada. Haleluya. Bilang Grace nggak ada. Tapi kan juga karena di sana itu kan teman-temannya dia, teman-temannya saya juga, teman-teman baik juga. Ya kita main apa dia kalau aja? Main kong kalingkong. Kita mainnya backstreet, main jalan belakang. Nah, main jalan belakang terus kemudian ya. Saya tuh sering ke Muara Karang ya, saya karena sudah dilarang di Muara Karang itu, kalau nggak salah itu di depan di dekat rumahnya dia itu di jalanan itu ada supermarket besar ya, satu supermarket besar. Kalau saya sudah di situ saya telepon dia. Sekali lagi bapak ibu, saya nggak punya handphone waktu itu, tak cariin telepon umum, tak telepon. Saya bilang, Grace, saya sudah di sini. Terus tak tanyain waktu itu. Nah setiap kali kalau seandainya dia tidak diajak pelayanan keluar kota, itu saya pasti dapat dapat bocorannya, karena teman-teman lagi pengen ngejodohin saya dengan dia. Pas mereka lagi pada keluar, saya telepon dia, Grace, saya sudah di supermarket itu. Udah. Terus kemudian ayo ketemuan yuk. Nah maka dari itu sekali lagi bapak ibu, di hari ini waktu tinggal di sana, pokoknya jarang sekali naik angkot ya. Boleh dikatakan nggak pernah naik angkot, nggak pernah naik bis, nggak pernah naik bajai, ya minimal waktu itu taksi, gitu ya. Yang kayak gini, pas giliran dapat, Grace, saya sudah di supermarket itu, udah. Maka dia minta dianterin sama sopir, ketemu tak, bilang ya udah kita makan dulu yuk, makan bla 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 bla. Habis itu kita jalan-jalan berdua, itu naiknya angkot bu. Sementara dia itu nggak dibolehin naik angkot sama maminya. Artinya ini gara-gara cinta gitu loh ya. Gara-gara cinta siap naik angkot. Nah, udah gitu ya. Maminya tahu bahwa saya suka hubungin dia. Maminya tahu kalau saya suka ajak jalan dia dan seterusnya. Pokoknya maminya bilang itu enggak ya, kamu nggak boleh pacaran sama Morgan.
Pokoknya intinya dihalangi. Bapak Ibu, yang namanya orang cinta, ya namanya orang cinta, mau ada gunung segede gunung Galunggung, mau ada gunung apapun juga kita terobos. Ya, istilah kata, biar katanya juga ada hujan batu, mau ada hujan paku, mau hujan kayak apapun juga, namanya cinta tak terobos. Karena ini kita tanda kutip cinta yang dilarang, nggak boleh ketemu, itu dia halangin terus. Tapi sekali lagi, karena kan apa namanya, mami angkatnya dia ini kan ya sering keluar kota, sering keluar negeri. Pokoknya setiap kesempatan maminya keluar kota, tak telepon Grace, ayo kita ketemuan di sini. Dan bapak, adik-adik sekalian, nah sekali lagi saya ingin bilang bahwa dia itu nggak pernah naik angkot. Giliran tak bilang, Grace kita ketemuan di Pondok Kopi yuk, hayu dia bilang. Dari Muara Karang itu, pas lagi nggak ada sopir, dia jalan sendiri naik angkot. Saya juga kaget, loh kok bisa tembus? Kan nggak biasa naik angkot. Saya ketahuan, lah inilah adik-adik sekalian, inilah cinta gitu ya. Mau halangan apapun juga, yang namanya mau ketemu pujaan hati, ayo. Mau hujan kek, mau apa kek, ayo. Sama juga dengan cinta kita. Kalau kita mau datang ke gereja ya, mau hujan kek, mau badai kek, mau apa kek, sama kayak kita sedang jatuh cinta, kita terobos semuanya. Siap terobos? Serius, siap terobos? Amin. Nah, udah gitu, ini singkat cerita ya, udah gitu maminya dia itu jodohin dia dengan seorang pengusaha dari Kuala Lumpur, dari Malaysia. Saya tahu ceritanya karena saya mengikuti terus alur perjalanannya dia dijodohin ya, terus pada akhirnya mereka tunangan di Manado, di sebuah rumah makan yang mewah, yang besar. Artinya kan sudah ada ring ya, sudah ada cincin di jari. Terus kemudian tak bilang begini, haleluya. Saya bilang sama dia. Saya bilang, Grace, kamu itu suaminya bukan pengusaha, tapi hamba Tuhan. Tak bilang aja gitu. Ya, artinya ya gitu. Saya bilang, Grace, kamu suaminya bukan pengusaha tapi hamba Tuhan. Tapi ceritanya dalam kondisi mereka sudah tunangan, sudah ada ikatan. Walhasil akhirnya ya sudah, Bapak Ibu ya, sekalipun dia sudah tunangan, tapi kan dia punya calon kan ada di Kuala Lumpur ya. Ada di Kuala Lumpur, susah banget. Cuma sekali lagi bahwa setiap kali maminya keluar kota itu saya pasti telepon. Akhirnya gini, saya bilang, Tuhan, Grace sudah tunangan. Dan saya tahu, saya mengimani bahwa dia itu adalah istri saya. Singkat ceritanya gini Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan benar-benar dia adalah istri saya minta waktu itu 5 tanda. Ya. Tanda pertama, yang tadinya maminya itu udah nggak mau ketemu dengan saya, ya, maminya mau ketemu dengan saya. Terus kedua, ketiga, keempat, dan paling akhir, ya, dan yang ini yang paling terakhir sekali, dia akan kembali kepada saya. Bingung Bapak Ibu, ya. Satu ketika gini. Maminya itu berantem sama calonnya dia, ya. Karena waktu itu mereka sudah mempersiapkan nikah. Ketika saya mendengarkan mereka sudah dalam persiapan pernikahan, hancurlah hatiku. Ya,
Hati saya, aduh itu nano-nano banget. Terus saya bilang gini, Tuhan mereka sudah mau menikah, tapi saya percaya Grace ini adalah istri saya. Gitu. Dalam persiapan pernikahan, nah di sini ketika mereka sedang mempersiapkan untuk pernikahan, si mami ya mami angkatnya dia itu teleponan sama calonnya dia. Dari kejauhan dari Kuala Lumpur sana calonnya dia bilang begini, manggilnya mami juga, mami, saya siap menikah dengan Grace, tetapi menikahnya bukan gereja dulu, tetapi kita catatan sipil dulu, baru kita ke gereja. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat antara si calon mempelai pria dengan si mami ini. Mami bilang nggak bisa, gitu. Pokoknya harus gereja dulu baru catatan sipil. Ya, harus gereja dulu baru catatan sipil. Dan di sana bilang enggak mam, saya tetap catatan sipil dulu baru gereja. Berantem lah mereka ya, berantem. Wah akhirnya kalau begitu ya sudah kalau begitu kamu tunggu saya dengan Grace ya, dengan tim akan ke Kuala Lumpur waktu itu. Gitu. Tapi Grace waktu itu sudah sudah diberitahu. Dia bilang, Grace, mami tidak mau cara seperti ini ya. Mami maunya menikah gereja dulu baru catatan sipil. Nanti minggu depan atau beberapa hari kemudian mereka ke Kuala Lumpur. Dan si laki-laki itu tidak diberitahu kalau seandainya kedatangan mereka untuk memutuskan hubungan tersebut. Sesampainya di sana itu mereka bikin pemutusan hubungan tunangan, ikatan-ikatan ini diputusin semuanya, dan akhirnya mereka kembali seperti tidak ada ikatan tunangan lagi. Terus pas saya dengarin, saya bilang haleluya. Saya bilang sekarang saya sudah bebas. Nah, nyanyinya kayak gitu. Nah, adik-adik sekalian, artinya gini, kalau kita tahu bahwa itu adalah jodoh kita ya, dalam konteks kasih, dalam konteks iman, lakukan dengan benar, lakukan dengan sopan. Sekali lagi bahwa ketika kita punya calon dan kita doakan itu sungguh-sungguh. Sebab kalau itu Tuhan telah tentukan, maka tidak ada satu orang pun juga yang dapat menghalangi engkau untuk membangun sebuah rumah tangga. Karena bangun rumah tangga itu adalah ketentuan ataupun perintah Tuhan itu sendiri. Namun sekali lagi, adik-adik sekalian, dalam pacaran jaga kekudusan ya. Jaga kekudusan. Jangan sampai kita beranak dulu baru diberkati ya. Diberkati dulu baru punya anak. Jangan punya anak dulu baru kelabakan minta pendeta. Saya percaya bugam lili di sini nggak akan kerepotan seperti itu ya. Anak-anak muda di sini pasti ikut koridornya Tuhan. Diberkati dulu baru punya anak. Jangan punya anak dulu baru diberkati. Itu repot namanya. Itu pelanggaran. Dan ada pendeta-pendeta ataupun ada gereja-gereja tertentu, ketika terjadi hal yang seperti itu mereka kena SP, kena peringatan. Nah, sekali lagi ya, saya ingin bilang bahwa kasih itu menghormati ya orang yang ada di sekitar kita. Kasih itu menghormati otoritas yang ada di atas kita. Kasih itu menghormati segala sesuatu di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya ingin katakan, kasih itu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Kalau kita mau diberkati, kecuali kita menjadi pemberontak. Seperti itu. Bapak Ibu, saya bacain ayat yang pertama ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang gemerincing
yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Artinya apa? Sekalipun juga kita punya kepandaian, sekalipun juga kita punya keahlian, sekalipun kelihatannya kita lebih jago dari yang lain, sekalipun Tuhan kelihatannya Tuhan pakai kita dengan talenta yang ada pada kita, bukan berarti kita langsung menjadi orang sombong, ya. Bukan berarti kita menjadi orang yang sulit untuk didekati. Oleh karena apa? Orang yang sombong selalu menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Padahal kita ini hanyalah segumpal tanah liat yang Tuhan tutup dan Tuhan hembuskan apa sehingga kita menjadi makhluk hidup. Nggak ada bedanya kita dengan orang-orang yang ada di sana kalau kita tidak punya kasih, ya. Kasih itu menutupi segala kesalahan. Dan ada begitu banyak orang yang ketika katakanlah ada orang berbuat salah kepada kita dan kita sulit sekali untuk mengampuni, hasil akhirnya kita sakit sendiri. Bapak Ibu, orang yang tidak mengampuni, orang yang sulit mengampuni, orang yang punya akar pahit, orang yang hidupnya selalu komplain, orang yang hidupnya tidak mengucap syukur, orang yang selalu menuduh orang lain dan lain sebagainya. Dan apabila ini dilakukan dan apabila ini berkelanjutan terus menerus bertahun-tahun, maka saya ingin bilang itu adalah sumber kanker. Orang yang sakit hati kebanyakan penyakitnya mereka itu kanker. Orang yang kepahitan bertahun-tahun yang susah mengampuni karena kasih yang gak punya, itu mereka rentan dengan yang namanya kanker. Kenapa? Karena hidupnya komplain dulu. Kalau hidup kita komplain terus, kita tidak punya ucapan syukur. Karena sebenarnya Tuhan tentukan kita, Tuhan ciptakan kita untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena tujuan hidup kita adalah untuk memuji dan memuliakan Dia. Ada sebuah ucapan syukur, mengucap syukur dengan segala sesuatu yang ada. Jemaat Tuhan, saya ingin bilang, ayo tertanam di gereja, ya. Dimanapun juga gereja, mau gereja 5.000 orang, mau gereja 500 orang, mau gereja 50 orang, ayo tertanam di dalam gereja. Jangan membanding-bandingkan gereja ini dengan gereja itu dan lain sebagainya. Karena ketika kita ditempatkan di dalam gereja, maka ada maksud Tuhan untuk kita di gereja tersebut. Kenapa seperti itu? Karena sampai hari ini masih ada orang, ya. Tapi orang-orang di luar sana masih ada orang-orang yang membandingkan. Aduh, gembalanya kok begitu ya? Aduh, gerejanya kok begitu? Gue nggak mau lah ke gereja itu, soalnya gembalanya kayak begitu. Soalnya gerejanya seperti itu. Saya lebih suka gereja di situ. Bapak Ibu, kalau kita punya konsep seperti ini, ya, kalau kita punya konsep bergereja seperti ini, sampai Tuhan Yesus datang pun juga konsep kita hanya akan seperti itu. Kita tidak puas, ya, kita tidak puas dengan kepemimpinan gembala, kita tidak puas dengan pengurus gereja, kita tidak puas dengan si A atau si B, terus kemudian kita kabur, ya, kita keluar dari gereja. Ketika kita keluar dan masuk ke gereja yang lain, situasinya bisa lebih parah daripada apa yang kita pikirin. Karena yang pertama kita akan adaptasi dengan komunitas yang baru, kita akan punya teman dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau sekali lagi ya, gereja bukan lembaga yang paling sempurna di dalam dunia ini. Tetapi gereja, sekali lagi, gereja itu sebenarnya bengkel untuk betulin, untuk tempat reparasi kita ini yang udah pada bengkok, yang udah pada penyok, yang udah businya kotor, yang udah listriknya udah lemah dan lain. Disinilah gereja, disinilah kita dibentuk. Sebab kalau seandainya kita masuk keluar, sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah bertumbuh. Demikian juga, ya, saya ingin bilang ke anak-anak muda, apabila engkau ditempatkan di gereja ini, ya
usahakan agar supaya kita menjadi berkat. Do the best, lakukan yang terbaik, karena kasih melakukan yang terbaik. Kasih itu melakukan tanpa pamrih, kasih itu tanpa mengharapkan imbalan apapun juga, itu kasih. Sebab yang memberkati kita, yang menghidupi kita adalah Tuhan itu sendiri yang akan memberkati kita. Ada begitu banyak orang, ya, ada begitu banyak orang ketika dia diundang pelayanan, entah musik, entah khotbah, entah apapun juga, yang pertama kali dia pikirin, gua mau dikasih PK berapa. Bapak Ibu, gereja bukan tempat transaksi. Sekali lagi, gereja bukan tempat transaksi, tetapi mari kita lakukan segala sesuatunya yang ada pada kita ketika kita ada di gereja atau ketika kita ada dimanapun juga Tuhan tempatkan, kita lakukan dengan kasih. Karena dasar daripada pergerakan kita, dasar daripada apa yang kita lakukan itu adalah kasih. Karena Tuhan Yesus, dia adalah kasih itu sendiri, maka kasih itu pun juga harus ada pada kita. Kegagalan daripada kita ketika kita tidak mampu menerapkan kasih, kegagalan daripada kita ketika kita tidak mampu berbagi kasih kepada sesama kita. Itulah sebabnya, ya, itulah sebabnya orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang yang seperti itu, hidupnya mereka itu seringkali menjadi manusia-manusia serakah. Kasih adalah dasar daripada segala sesuatu. Artinya gini, ketika orang memberi kepada kita kan paling kita akan bilang terima kasih. Artinya terima kasih itu, apa yang ada pada saya itu bukan 100% punya saya. Minimal ketika ada orang memberkati kita 100.000, 10% yang bukan kita punya. Ya, terima kasih. Ya, terima, ya, masuk kantong dan kasih. Itu paling penting. Kalau kita tidak punya ucapan syukur, kalau kita tidak punya terima kasih, bahkan hidup, ya, di dalam mengimplementasikan, di dalam kita menerapkan kasih, ketika kita gagal, maka kita menjadi orang-orang yang tukang komplain. Maka kita jadi orang sombong. Kita menganggap diri kita sebagai orang yang paling benar. Karena saya doktor, karena saya master teologi, karena saya punya usaha ini, karena saya lebih kaya dari dia, karena saya lebih ini, lebih itu, dan seterusnya, maka nggak level menggaul sama mereka. Di dalam 1 Korintus pasal 13, sebenarnya Rasul Paulus ini menegur keras, ya, jemaat di Korintus pada waktu itu. Karena apa? Jemaat Korintus itu berlimpah karunia-karunia roh yang ada. Yang mereka punya penglihatan, mereka punya nubuatan, mereka punya karunia iman, mereka punya marifat dan lain sebagainya. Tetapi di dalam praktek hidup hari-harinya mereka menjadi orang-orang sombong. Mereka menjadi orang-orang yang sulit didekati. Artinya apa? Ya, yang bergaul sama mereka cuma mereka di situ doang. Ya, sesama yang punya karunia doang. Yang nggak punya karunia minggir dan lain sebagainya. Karena apa? Yang nggak punya karunia bukan level saya, bukan level gue. Artinya inilah saatnya, ya, kita mengkoreksi hidup Kristen kita. Karena hidup Kristen kita adalah hidup yang bersosialisasi, hidup yang berbagi, dan yang kita bagi adalah kasih itu sendiri. Iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita lakukan dengan benar, ya. Mari kita lakukan dengan benar. Karena apa? Orang yang tidak punya kasih, dia mau ngomong kayak apapun juga
juga ya, dia mau ngomong kayak apapun juga itu cuma jadi cibiran doang, ya. Orang yang merasa lebih daripada yang lain, ya, tetapi tidak pernah berbagi, akhirnya kita jadi tukang gosip. Seperti itu, ya. Jadi seperti gong yang bergemerincing, kelihatannya nyaring tetapi nggak ada isinya sama sekali. Bagaimana mungkin kita mampu mengisi, ya? Bagaimana mampu kita mengisi? Ini ada 1, 2, 3, mungkin ada 10 bangku yang kosong. Bagaimana mungkin kita mau mengisi bangku-bangku yang kosong di sini kalau seandainya kita keluar dengan kesombongan kita? Bagaimana mungkin kita mau memenangkan jiwa? Bagaimana mungkin kita mau jadi kesaksian? Bagaimana kita mau jadi berkat bagi orang lain sementara kita tidak punya kasih? Saya langsung lompat aja deh ya, langsung lompat ayat yang saya langsung lompat ayat yang keempat. Ayat yang keempat sampai yang ketujuh ya. Saya langsung lompat. Seperti yang saya katakan tadi, ada nggak 10 orang anak-anak muda? Ya, saya pengen minta anak-anak muda. Itu namanya siapa? Siapa? Charlie. Ya, baca dari Charlie terus ke sini, anak muda sampai ke belakang ya. Kata kasih, ya. Kita mulai baca dari ayat yang keempat. Ya. Kasih itu diganti dengan nama Charlie. Umpamanya gini. Kasih itu sabar, Charlie itu sabar, sabar nggak? Hah? Emosional. Ya, kita mulai ya dari situ aja. Coba cari diri bacain yang apa kalimat pertamanya aja, bukan satu ayat ya. Kasih itu sabar. Nggak kedengeran. Kasih itu sabar. Bukan, ganti nama. Yang kenceng. Charlie itu sabar. Charlie itu murah hati. Oh, tunggu. Saya hanya cuma kok kabur sih? Siapa namanya kok kabur? Sini. Nah, kok kabur? Masalahnya ini yang kenceng ya cuma satu. Ini cuma 3 kata ini ya. Yang kenceng yang didengarin sama jemaat. 1, 2, 3. Charlie itu sabar. Amin, silakan duduk. Dengar baik-baik ya Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Charlie itu sabar. kalau dia marah-marah, sekali lagi, Charlie itu Sabar. kalau dia marah-marah, Sabar. sabar. Lanjut setelahnya. Terus kemudian terus kasih itu murah hati. Coba berdiri setelahnya. Tapi kasih itu diganti dengan namanya. Nehem itu murah hati. Terus yang kencang. Nehem itu murah hati. Kurang kencang. Ayo. Nehem itu murah hati. Amin, silakan dulu. Yang teman-temannya Nehem itu murah hati, suka berbagi nggak? Oh iya. Ya terus. Serius murah hati nggak? Nehemia ya? Iya. Murah hati nggak? Murah hati nggak? Cius. Ntar kalau ada orang minta traktir gimana? Siap nggak? Siap nggak? Wah siap. Dengerin ya. Dengerin pemain tamburin. Ntar minta traktirin sama dia. Nah terus lanjut. Iya ini diganti dengan nama sendiri. Lanjut supaya. Siapa? Ayo Sal. Dasar itu tidak cemburu. Yang kencang. Dasar tidak cemburu.
Sekali lagi. Tesar tidak cemburu. Silakan. Itu dia bilang bohong. Cemburu enggak? Hah? Enggak. Tidak. Serius? Serius tidak. Tidak. Enggak suka ngiri sama yang lain. Enggak. Amin. Bersyukur. Amin. Apa? Udah bersyukur aja. Udah? Bersyukur. Wes, mantap, sudah bersyukur. Moga tolong dicatat ya, Bunda. Ya, pokoknya kalau saat ini mereka akan bikin statement ini lagi ibadah, ya. Kalau mereka lari dari sini, jitakin aja. Terus kemudian lanjut, siapa lagi belakangnya anak muda? Sisi kiri. Anak muda, saya nggak minta yang orang tua. Saya minta anak-anak muda. Ayo. Ayo. Yang masih muda, sisi sini. Ah. Ya udah, ayo berdiri. Siapa mau duluan atau Naomi duluan, ayo. Naomi. Oh, Naomi katanya. Ayo. Ayo berdiri. Ayo, mana suaranya? Ayo, ini kan kita lagi atau memang Naomi sombong ya? Ya, tidak memegahkan diri. Naomi tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Naomi tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Pertanyaannya, ini ada yang lain ya? Ada jangan Naomi sendiri yang yang menilai diri. Sombong kan Naomi? Hah? Puji Tuhan. Jemaatnya anak-anak mudanya Ibu Lili luar biasa loh. Terus ayat 5, lanjutin sebanyak Naomi. Sampai ini aja dan sampai tidak sopan. Mana anak muda? Rut, ayo Rut. Mana ayo? Masih kelihatan. Kuping saya kayaknya mau kulit korek dulu ya. Ayo. Nah, artinya Ruth selalu sopan. Mugam. Ruth sopan nggak? Mugam. Sopan. Puji Tuhan. Kalau nggak sopan ntar urusannya. Terus siapa lagi yang disebut siapa lagi? Tadi saya hitung ada anak mudanya ada 15-18 orang nih. Hah? Siapa? Okta atau betul? Oh, Okta, ayo Okta. Hah? Ayo Okta, ayo. Okta tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apa? Kenceng dong. Okta tidak mencari keuntungan diri sendiri. Mantap. Betul bukan? Betul. Ini kalau kuliah ini kayaknya lulus ujian cum laude ya. Bagus. Terus lanjut. Januar. Mana Januar sebelah kiri kanan. Pindah ya. Ayo Januar. Hah? Hah? Lanjut. Yang kencang. Januar pemarah. Saya dengar di sini kok pemarah. Coba coba. Januar tidak pemarah. Bukan betul? Nah ini saya mau ngasih anak-anak muda semua.
Ya, saya mau maksud anak-anak muda. Terus kemudian sebelahnya masih ada anak muda. Hizkia. Anak saya 2. Ayo Hizkia mana? Oh Hizkia anaknya. Hizkia anaknya Ibu Mesya. Oh. Salah saya. Ayo Hizkia ayo. Hah? Dia tidak diikat dengan orang lain. Hah? Enggak kedengeran. Yang kenceng dong. Bugem. Enggak kedengeran suaranya. Iya, nanti. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Betul nggak Bugem? Kalau di rumah kalau ngambek gimana? Nggak suka ngambek kan ya? Kalau ngambek paling masuk kamar kunci pintu digedor-gedor sama mamanya. Hizkia. Hah mama, orang lagi sendiri digangguin dan seterusnya. Ya, artinya gini, ini adalah ya itu coba apa ya? Ya itu bagian daripada penerapan. Artinya gini, kasih ya seperti ini adalah ya adanya. Ya ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Terus kemudian tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kita akan bersukacita ketika kebenaran itu ada di dalam kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang ingin saya bilang adalah kita dihormati oleh orang lain bukan karena kekayaan kita. Sekali lagi ya, kita dihormati orang bukan karena kita punya segalanya. Bukan karena kepandaian kita dihormati, bukan karena kegantengan kita dihormati, bukan karena keahlian kita dihormati, bukan karena apa yang kita miliki kita dihormati, tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, itulah yang dihormati oleh orang. Karena Tuhan pun juga menghormati orang yang berjalan di dalam kebenaran. Amin. Ya. Tuhan suka dengan orang yang hidup di dalam kebenaran, dan Tuhan tidak suka dengan orang yang hidup di dalam kebetulan. Itu artinya apa? Ayo mari kita lakukan kebenaran, lakukan dengan baik, lakukan dengan iman, maka kita akan Tuhan angkat. Ya, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya berkat kepada setiap orang. Ada yang porsinya cuma 2 talenta, 3 talenta, dan 5 talenta, tapi pakai itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya kasih itu harus nyata di dalam hidup kita.